wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita dengarkan satu buah kisah tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Sayyidatina Asma radhiyallahu anha berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat semua orang akan dikumpulkan di suatu tempat. Suara yang diumumkan oleh malaikat pasti akan terdengar oleh semua orang. Malaikat mengumumkan, di manakah orang yang selalu mengingat dan memuji Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan susah, dalam keadaan senang atau susah. Mendengar pengumuman itu, sekelompok manusia berdiri dan masuk surga tanpa hisab. Lalu malaikat akan mengumumkan lagi, di manakah orang yang sibuk beribadah pada malam hari dan menjauhkan diri dari tempat tidurnya. Sekelompok manusia bangun dan masuk surga tanpa hisab. Kemudian malaikat mengumumkan lagi, di manakah orang yang perdagangan dan jual belinya tidak melalaikannya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekelompok manusia bangun dan masuk surga tanpa hisab. Kisah ini juga diriwayatkan dalam hadis lain dengan tambahan bahwa akan diumumkan penduduk masyar akan melihat siapakah orang yang mulia. Kemudian akan diumumkan lagi, mereka adalah orang yang sibuk perdagangan, orang yang kesibukan perdagangannya tidak menghalangi dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan dari mendirikan salat. Dari kitab Durrul Mansur, Syekh Nasr Samarqandi rahmatullah alaih juga menulis hadis ini dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ia menambahkan bahwa setelah orang-orang itu masuk surga tanpa hisab, muncullah dari jahanam seekor binatang yang lehernya panjang, matanya berkilat, fasih berbicara. Lalu binatang itu melompat ke arah manusia sambil berkata, aku diperintahkan untuk mengambil orang-orang yang sombong dan buruk akhlaknya. Kemudian binatang itu mematuk sekelompok manusia seperti seekor binatang mematuk biji-bijian, lalu melempar mereka ke neraka. Selanjutnya ia keluar lagi dan berkata, ini aku diutus kepada setiap orang yang membuat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya murka. Lalu orang-orang yang dicari itu dipatuknya lalu dilempar ke jahanam. Kemudian itu muncul lagi dan mematuk orang-orang yang suka menggambar dan melukis makhluk hidup. Lalu orang-orang yang dicari itu dipatuknya lalu dilempar ke jahanam. Setelah ketiga golongan itu masuk neraka, barulah hisab dimulai. Diceritakan pada zaman dahulu, setan dapat dilihat oleh mata manusia. Seseorang berkata kepada setan, beritahukan kepadaku, bagaimanakah caranya agar aku dapat menjadi seperti dirimu. Setan berkata, sampai hari ini tidak ada seorang pun yang bertanya seperti itu padaku. Apa maksudmu? Orang itu menjawab, hatiku menginginkannya. Setan berkata, caranya bermalas-malaslah dalam sholat dan bersumpahlah sekehendakmu, baik benar maupun dusta. Orang itu menyahut, demi Allah, aku berjanji tidak akan bermalas-malasan dalam sholat dan tidak akan bersumpah. Sahut setan, sungguh aku belum pernah berbicara dengan orang secerdik kamu. Aku berjanji sekali-kali aku tidak akan lagi menasihati seorang manusia pun. Sayyidina Ubay radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah kabar gembira kepada umat ini, mereka akan mendapatkan kemuliaan, kehormatan, kedudukan di muka bumi serta kemenangan agama. Namun mereka yang menggunakan agamanya demi tujuan dunia tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat. Dari kitab At-Targhib wa Tarhib, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku pernah melihat zat Allah yang maha indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadaku, wahai Muhammad, apa yang diperbincangkan oleh para malaikat
Aku menjawab, aku tidak tahu ya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahannya di dadaku sehingga dadaku terasa sejuk, dan dengan keberkahannya itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan seluruh alam ini di depan mataku. Kemudian dia berfirman, "Kini jawablah tentang apa yang diperbincangkan oleh para malaikat itu." Aku menjawab, "Mereka berbincang-bincang tentang hal-hal yang meninggikan derajat, hal-hal yang menghilangkan dosa, pahala bagi setiap langkah kaki yang menuju masjid untuk sholat berjamaah, pahala berwudu dengan sempurna pada musim dingin, dan pahala menunggu di antara dua waktu sholat. Barang siapa benar-benar memperhatikan hal itu, mereka akan hidup dalam keadaan terbaik dan akan mati dalam keadaan terbaik." Alhamdulillah, telah mendengarkan satu buah kisah tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Semoga kita diberi kepahaman dan semoga kita Amin. bisa mengamalkan kisah ini, dan semoga kita termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.